Oke, baik. Berarti hanya 2 orang saja yang tidak masuk hari. Dari mana kan, Dek? Nah, Ibu di sini ada gambar. Kira-kira gambar ini tentang apa? Pernahkah kamu mengalami kondisi pada gambar ini? Ini gambar tentang apa? Tentang lalu lintas. Lalu lintas itu biasanya menggunakan apa? Ini menggunakan apa atas sini? Ini ada persimpangan ya, persimpangannya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, apa aja yang ada di sini? Ada yang sedang berhenti mobil-mobilnya. Kalau berhenti itu kenapa dia bisa berhenti? Ada lampu merah, ada lalu lintasnya, dia sedang berhenti. Yang mana lampu merah di situ? Ada berapa? Kira-kira kamu pernah tidak mengalami kondisi seperti ini? Sering ya, apalagi di Jakarta ya. Jakarta itu udah sering sekali ya. Nah, ini gambar apa? Lampu lalu lintas. Bagaimana kira-kira menurut kamu cara kerja lampu ini? Terutama yang banyak persimpangan seperti tadi. Kalau di persimpangan itu tuh banyak lampu merah tuh ya. Nah, kira-kira cara kerjanya kayak gimana itu? Bergantian. Nah, oke, baik, bergantian. Berarti ada tidak yang mengendalikannya? Ada. Berarti sebuah sistem yang menjalankannya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran informatika, yaitu instruksi dan algoritma. Nah, kalau menurut kamu instruksi itu apa? Perintah. Nah, kalau algoritma belum tahu ya. Nah, nanti kita lihat apa itu algoritma. Silakan nanti kalau ada yang mau nulis, boleh ditulis ya. Nanti dicatat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita harus mempelajari instruksi dan algoritma. Yang pertama tujuannya apa? Komputasi. Komputasi itu apa? Bukan amputasi ya, kalau di amputasi busung dong. Ya, komputasi. Apa itu komputasi? Ada di buku informatika. Ya, komputasi atau komputer. Menjelaskan arti instruksi dalam komputasi. Jadi menjelaskan apa saja instruksi. Instruksi dalam komputer itu bagaimana? Lalu merancang instruksi yang terstruktur. Apa itu terstruktur? Tersusun, terarah. Lalu yang ketiga? Dalam bentuk sederhana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Oke, lanjut. Di sini ada pengertiannya. Pengertian dari instruksi apa? Ya, instruksi itu adalah sebuah perintah yang dijalankan oleh komputer atau manusia yang menjalankannya. Ya. Lalu kalau algoritma tadi apa? Ini dia yang algoritma. Jadi algoritma itu adalah sebuah kumpulan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan di sini banyak ya, mungkin yang kamu alami, yang kita lakukan itu juga namanya masalah. Ya, kegiatan kamu sehari-hari itu juga namanya masalah. Jadi algoritma itu adalah kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Ya. Apa masalahnya? Apa itu masalahnya? Tidak tahu.
lagi? Salah hati ya? Nah, ini dia contoh-contoh sederhana bagaimana kita menjalankan sebuah instruksi atau perintah. Pertama, instruksi membuat mie. Tahu itu mie? Tahu. Ya, kamu suka beli di kantin. Nah, yang kedua apa? Instruksi memasak. Nah, instruksi memasak nasi seperti biasa kita memasak nasi. Siapa yang belum bisa masak nasi? Oh, kamu belum bisa masak nasi? Dua orang belum bisa masak nasi. Siapa lagi yang belum bisa? Kamu juga belum bisa. Nanti, Aksa juga belum. Ya udah, nanti belajar bagaimana cara memasak nasi. Jadi ada instruksinya. Bagaimana instruksi cara memasak nasi yang benar. Yang ketiga, instruksi bermain game. Nah, siapa yang suka main game? Siapa yang suka main game? Wah, game apa yang dimainkan? Game Roblox, game ML. Siapa suka game main game ML di sini? Apa? Free Fire. Udah dia lagi loh. Berarti main game loh, tapi ada yang main game ya. Ada punya kapan kita main game, kapan kita udah belajar, kapan kita belajar, kapan kita tidur, kapan kita istirahat. Itu harus sesuai waktunya ya. Yang terakhir ada belajar. Kalau belajar ada instruksinya tidak? Ada. Instruksinya apa? Contoh membuat PR. Ya, PR-nya apa? PR-nya bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu bagaimana? Tidak mungkin dong kamu dikasih tugas kalau tidak ada instruksi. Mengerti tidak? Kalau dikasih PR kalau nggak ada instruksinya ngerti nggak? Berarti harus ada instruksi atau perintahnya apa, ya, dan lain-lain. Banyak yang lain, ya. Next, mengapa perintah itu harus terstruktur? Karena apa? Ya, karena jika urutannya salah, maka hasilnya tidak sesuai. Contoh, misal nih, kita membuat PR atau bermain game. Ya, contohnya main game. Nah, kalau main game, kalau tidak sesuai urutan, tidak sesuai instruksi, bisakah kita memulai gamesnya? Bisa. Kalau urutannya tidak sesuai, tembak aja gitu ya. Gak bisa kan? Nah, terus instruksi terstruktur membantu efisiensi dan kejelasan. Berarti dia lebih jelas. Ya, yang terakhir apa? Nah, ini dia. Yang perintah yang terstruktur itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam komputer. Kalau kita belajar komputer, berarti contoh cara menyalakan komputer. Bagaimana caranya? Pertama-tama apa? Gak mungkin dinyalakan. Pasti nyolok dulu dong. Kalau nggak nyolok, kamu beratus kali kamu pencet itu tombol powernya gak bakalan nyala. Betul tidak? Kalau komputer tanpa kabel power bisa nyala tidak? Kecuali laptop, karena dia punya baterai. Nah, next, algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Lalu dalam komputer, algoritma digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Berarti kita yang memberikan instruksi, ya, kita yang menjalankan. Kita klik instruksinya apa saja, baru mesinnya jalan. Contoh sehari-hari seperti membuat resep masakan, fotonya tentang perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu atau cara memakai dasi dan lainnya. Ya, ciri-cirinya apa? Yang pertama, lalu tidak hidup, lalu pasti masalah selesai. Contoh, kamu main game, ternyata amunisinya habis atau pelurunya habis, kamu kalah
Ya, belum cukup. Nah, ini dia contoh navigasi yang benar. Apakah boleh panjang banget segini? Siapa nih yang suka pakai dasi sepanjang ini? Ya, salah. Atau sepanjang pinggang? Siapa yang suka pakai dasi sepanjang pinggang? Wah, kamu. Nah, ini terlalu pendek. Ada yang suka pakai dasi pendek-pendek banget ya? Nah, jadi yang benar-benar setengah ya, sampai pinggang begini. Ya. Oke, itu algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Jadi kamu ada masalah nih. Masalah itu misalnya kamu akan melakukan sesuatu atau mau melakukan apa. Itu masalahnya. Ya. Nah, melalui algoritma inilah kita selesaikan masalah tersebut secara terstruktur. Apa tadi terstruktur? Terarah. Oke, next. Mengapa sih kita perlu belajar algoritma? Kenapa? Coba dibaca. Algoritma adalah secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia dapat apa? Memecahkan masalah. Yang ketiga, dasar pemrograman. Jadi, kita perlu belajar algoritma supaya bisa berpikir logis. Ini gimana ya caranya ya? Aduh. Susah banget. Contoh PR bahasa Inggris. Ya, pasti kamu tanya, ini gimana caranya ya? Apa yang dikerjakan? Apa langkah berikutnya? Pasti seperti itu ya. Lalu, melalui algoritma kita bisa memecahkan masalah. Karena tadi dia punya langkah-langkah terstruktur, maka masalahnya bisa diatasi. Dan dasar pemrograman. Ya, dasar pemrogramannya itu adalah maksudnya fondasinya, dasarnya. Setiap komputer itu pada dasarnya adalah implementasi dari suatu algoritma. Ya. Lalu berikutnya ada struktur data. Jadi algoritma itu dia punya struktur data. Datanya itu terstruktur atau terarah. Ya, dia bisa menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan. Pernahkah kamu membuka aplikasi Excel? Pernah? Contoh membuat angka-angka, membuat daftar kelas, membuat daftar nama, itu di aplikasi Excel. Lalu contohnya di situ ada daftar belanja, daftar hadir. Ya, dalam matematika ada listnya, ada list, ada table apa itu table? Tabel ya, tabelnya di situ saya kamu mau buat apa? Lalu ini ada algoritma dan dasar pemrogramannya. Seperti yang kamu lihat, pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dipahami komputer. Lalu pemrograman adalah hubungan dengan kode. Flash digunakan untuk membuat animasi game tercerita interaktif. Tapi yang kita pelajari adalah yang kedua ini, yang
Jenis-jenis algoritma itu ada flowchart. Flowchart apa? Ya, betul. Diagram, dia berbentuk diagram alir ya. Diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan alur kejadian. Ya, menggambarkan alur kejadian atau alur kerja atau langkah-langkah suatu proses secara visual. Ya, secara visual. Dengan flowchart ini kamu bisa membuat instruksi atau algoritma yang menggunakan simbol. Menggunakan simbol yang dapat dihubungkan dengan tanah, terus membuat simbol. Atau dengan kata lain yang paling mudah adalah membuat mind mapping. Sudah pernah kan kamu membuat mind mapping? Sudah. Nah, seperti itu. Itu namanya flowchart. Flowchart itu namanya algoritma. Ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini simbol-simbol yang ibu bilang tadi ini. Ada simbol seperti ini. Tidak jelas ya, kelihatan ya? Gak apa-apa, nanti ibu share ya. Materinya nanti ibu share. Nah, yang paling atas ini namanya adalah terminal. Ya, terminal bis. Bukan terminal bis ya. Nah, namanya terminal. Bentuknya seperti ini, namanya terminal. Dia itu fungsinya menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Ya. Lalu yang kedua ada input atau output. Menyatakan prosesnya. Lalu ada prosesnya segi panjang ini. Menyatakan suatu tindakan. Lalu ada decision. Decision ini adalah menunjukkan suatu kondisi tertentu. Apakah seperti tadi aku bilang, apakah situasinya sibuk di jam-jam sibuk atau di jam yang tidak sibuk untuk lalu lintas tadi. Ada konektor yang bulat. Itu dia menyatakan sambungan dari proses ke proses. Kalau ada banyak ada 11 di sini, nanti ada tanda panah. Banyak ya. Kalau di Word kita juga bisa menemukannya di Word. Namanya kalau di Word itu adalah shape. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh-contoh flowchartnya. Contoh flowchart dari lampu merah. Kita mulai start. Berhenti di sudut jalan. Lalu di sudut jalan melihat traffic light-nya. Traffic light itu apa? Lampu merah. Lampu merahnya traffic light. Nah, lampu penyeberangan jalan itu nyala di merahnya. Nyala atau tidak? Kalau nyala yes. Lalu ada kalau dia punya nyala seperti itu. Kalau ke kiri dia tidak kuning. Kita kalau ke kiri jalan terus kan? Kalau ke merah, kalau kita lurus ke sebelah kanan tidak bisa. Berarti harus berhenti. Nah, lihat arah kiri. Itu dia harus langsung. Masih ada kendaraan yang lewat, berarti berhenti. Berhenti. Kalau tidak ada kendaraan lewat, dia langsung jalan. Lihat arah kanannya. Nah, masih ada kendaraan lewat atau tidak? Ya. Lalu penyeberangan. Ada orang menyeberang tidak? Jadi penyeberangan. Kalau sudah oke, lihat kanan kiri baru pindah. Ini yang dinamakan dengan flowchart. Situasi di lampu merah. Apalagi situasi lampu merah banyak yang persimpangan. Oke, next. Ini deskripsinya. Nah, yang kedua, jenis yang kedua algoritmanya adalah pseudocode. Pseudocode ya. Pseudocode ini algoritma dalam bentuk bahasa. Ya, dalam bentuk bahasa yang menggunakan bahasa yang lebih natural, tidak terikat oleh aturan. Jadi dia lebih natural. Contohnya ini.
Selamat malam berarti tidak ditepuk. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Tadi telat mulu nih tepukannya. Coba ulang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, tidak konsentrasi. Kalau selamat malam berarti tidak. Oke, kita ulang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. 3 kali. Siapa itu? Kali. Oke. Sekarang aku tanya. Coba deh yang nempuknya lebih itu nanti ibu tanya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Nah, Gisel. Jadi tadi algoritma itu ada 2 jenisnya. Yang pertama apa? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, Floja. Yang kedua, pseudokode ya. Pseudokode. Oke. Lalu, oke. Selamat malam. Oke, what's your name? Baby. Kalau instruksi itu apa tadi? Perintah yang dijalankan secara apa? Secara teratur atau terstruktur. Oke, selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Asa. Apa sih itu terstruktur? Terarah. Oh, jelas. Nah, jadi kamu akan membuat kelompok. Totalnya berapa? 30. Ada 35. Berarti 35 satu kelompok 5. Ya, berarti jadinya 7 ya, 7 kelompok. Satu kelompoknya 5. Nah, untuk tugas buatlah rancangan algoritma lalu lintas simpul dan tidak simpul dengan filtrasi. Simpang 4 dengan lampu merah, kuning, dan hijau. Berarti kamu buat persimpangannya simpang 4. Filtrasinya kalau lagi sibuk dan tidak sibuk. Ya. Dibuatnya bagaimana? Dibuat dalam bentuk langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti yang tadi di kertas karton. Di kertas karton. Ya. Lalu ilustrasikan lampu merah tersebut diberi warna. Ya, presentasi kelompok di depan kelas. Tugas ini akan kamu presentasikan minggu depan. Jadi tugasnya berkelompok. Sama seperti membuat mind mapping. Mind mappingnya seperti apa? Seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, udah ini berarti ini simpangnya simpang 3 ini. Jangan ada 1, 2, 3, ada yes-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kamu buat simpangnya, kalau tidak simpangnya dari simpang 4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti ibu yang tanya. Jadi apa itu tadi algoritma? Apa? Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Algoritma itu ada 2 jenis tadi. Yang pertama
Oke, baik. Lalu